sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sobat inovasi, saat ini kita berada di Museum Bala Putra Dewa Palembang. Ini dilakukan dalam rangka syuting outdoor podcast kami One Day One Innovation. Dan saat ini kita telah kehadiran tamu kita, yaitu Ibu Arbaatun Nazirah SKM dari Puskesmas Pembina dengan inovasinya Bina Pentas. Apa sih Bina Pentas? Langsung saja kita sapa Ibu Arbaatun. Selamat datang Ibu di acara kami. Iya, selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Masih melaksanakan tugas-tugas sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas Pembina. Iya. Kalau boleh tahu Ibu sebagai apa di sana, maksudnya sebagai tenaga kesehatan di bidang apa? Saya di Puskesmas Pembina sebagai tenaga promosi kesehatan. Promosi kesehatan. Jadi Bina Pentas ini berhubungan dengan promosi kesehatan. Iya. Kalau boleh tahu ini apa Bina Pentas ini, apa kepanjangannya dan apa latar belakang Ibu tertarik dengan inovasi Bina Pentas? Inovasi Bina Pentas ini dimulai sejak tahun 2022. Dilaksanakan pelayanan inovasi Bina Pentas ini sebelum melakukan pelayanan jam kerja. Dimulai dari jam 7:30. Bina Pentas ini kepanjangannya pembina meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan. Karena yang kita dapat untuk sekarang ini, masyarakat itu sekarang ini mengetahui apa itu tentang kesehatan, tetapi banyak sekali tidak memperdulikan atau melaksanakan apa yang sudah dia tahu tentang kesehatan. Jadi ini merupakan salah satu promosi kesehatan di bidang kesehatan gitu ya. Ini maksudnya promosi ini dilaksanakan sebelum jam pelayanan. Jam pelayanan. Nah, untuk materinya sendiri ini di bidang apa saja atau semua materi kesehatan? Untuk Bina Pentas ini penyuluhannya dilakukan semua program. Dari program KIA itu kesehatan ibu dan anak. Dari program lansia dan juga penyakit kulit dan juga untuk TB paru, semua program. Ya. Dan ini juga kami berkolaborasi tenaga promosi kesehatan dengan perawat, bidan dan dokter. Jadi setiap hari sebelum jam pelayanan dia diberikan promosi kesehatan kepada pasien yang berkunjung gitu ya. Nah, dalam persiapan materinya nih kan misalnya ini besok nih jadwalnya tim KIA nih mungkin ya. Itu siapa sih yang mempersiapkan jadwal dan juga materinya? Yang mempersiapkan jadwal dengan materinya itu tenaga promosi kesehatan. Yang menyampaikan sosialisasi ataupun edukasi misalnya tentang ISPA pada anak gitu kan. Jadi yang melakukan penyuluhan itu perawat yang ada di ruangan anak atau dokter anak kayak itu. Kami yang menyiapkan seluruh dari video ataupun dokumentasi ataupun jadwalnya dan leaflet yang untuk mendukung kami untuk melakukan edukasi. Nah, jadi ini kan dia jadwalnya tiap hari dan harus disiapkan materi-materinya ini ya. Ada nggak sih dalam 1 tahun perjalanannya gitu ya kesulitan yang berarti dan bagaimana Ibu dan tim mengatasi kesulitan tersebut? Untuk kesulitan 1 tahun ini yang kami laksanakan belum ada. Semuanya alhamdulillah lancar. Lancar ya. Nah, dalam hal pelayanan ini kan dia harusnya pagi ya sebelum jam pelayanan gitu kan ya. Apakah orang sudah berkumpul dalam artian pasien sudah datang atau kita kan biasanya orang nih kalau pagi-pagi datang dia pendaftaran dulu gitu, kemudian menunggu dulu gitu ya. Apakah tidak menjadi menjadi distract gitu, gangguan ketika mendengarkan pelayanan dan juga
mendengarkan jangan-jangan namanya sudah dipanggil gitu ya, atau bagaimana cara mensiasatinya? Mereka kan datang nih ke puskesmas. Setelah mereka datang ke puskesmas, pasien dikasih nomor antri dulu. Setelah dikasih nomor antri, mereka duduk di ruang tunggu tapi belum dipanggil. Nah, pada saat itu kami melakukan penyuluhan sebelum dipanggil. Jam pelayanan puskesnya jam berapa sehingga si Promkes ini akan mengena gitu? Maksudnya kan kadang-kadang kalau berkenaan atau bersamaan dengan pelayanan, orang perhatian akan teralih. Nah, ini berapa lama waktunya sehingga ketika mereka melaksanakan atau mendengarkan itu tidak terganggu oleh jam pelayanan? Sekitar kurang lebih 15 menit untuk melakukan penyuluhan dan tanya jawab. Sebelum jam pelayanan. Pelayanan dimulai itu jam 8. Jam 8. Iya. Jadi yang ini dimulai jam berapa? Jam 8 kurang, jam 7, jam setengah 8. Jam setengah 8 dimulai penyuluhannya. Dan itu keadaan pasien sudah lumayan ramai ya? Iya, kadang tuh pasien tuh udah dari jam 7 stay di puskes. Karena mereka mau mengantri untuk pendaftaran. Iya. Nah, itu ketika mengadakan pelayanan ya, maksudnya promosi gitu ya. Kalau pasiennya ramai itu bagaimana? Cara menarik perhatian atau cara kita untuk mempromosikan sehingga pasien-pasien tersebut mendengarkan. Kalau misal pasien ramai? Iya. Pasien ramai itu dibagi, Mbak. Dibagi, ada yang di luar, ada yang di dalam. Jadi kami ambil yang bagian di dalam saja penyuluhannya. Nah, untuk yang di luar bagaimana? Untuk yang di luar, dianya ya di luar, belum masuk ke dalam karena kan dibagi 2 sesi gitu ya. Oh, jadi ketika yang separuh sudah selesai gitu, baru masuk lagi sesi yang kedua gitu. Tapi tidak mendengarkan mereka untuk penyuluhan berikutnya. Oh, jadi dia ada 2 lain materi lagi gitu, atau tetap materi yang sama atau bagaimana? Kalau dengan pasien yang ramai gitu. Tidak melakukan penyuluhan untuk yang selanjutnya, yang pertama saja yang mendengarkan, yang di dalam. Yang di dalam ya, berarti yang kedua tidak mendapatkan materi, tapi mereka bisa mendapatkan leaflet. Iya, benar. Jadi dia tidak mendapatkan secara langsung, tetapi mendapatkan leaflet gitu ya. Tentunya dalam hal pelayanan gitu, dalam hal promosi banyak hal yang pengen diketahui oleh pasien-pasiennya. Apabila pada saat waktunya nih sudah harus melakukan pelayanan, dipanggil gitu ya, tetapi belum selesai penyuluhannya, itu apa yang dilakukan? Kami untuk yang sudah penyuluhan itu sudah selesai duluan karena sudah kolaborasi juga sama loket kan. Jadi kami cukupin jamnya kayak itu. Jadi ketika sudah selesai baru loket memanggil antrian gitu ya. Nah, untuk pasien-pasien yang misalnya nih ya, yang dalam tanda kutip perlu penanganan khusus gitu ya. Tentunya kan dia tidak harus mendengarkan, langsung saja ke seperti lansia. Ya, seperti lansia gitu kan. Kadang-kadang dia kurang pendengaran atau apa, itu bagaimana cara ininya? Cara untuk memberikan materinya? Ya itu dengan leaflet tadi, karena leaflet sudah kami siapkan di depan bagian informasi. Oh, jadi dia langsung bisa mendapatkan. Gitu. Kadang-kadang setiap orang juga punya keterbatasan. Gitu. Harapan kedepannya terhadap Bina Pentas ini, Mbak? Harapannya untuk Bina Pentas ini kami mengharap untuk masyarakat, apa yang kami berikan penyuluhan ini untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Tidak hanya mengetahui tapi juga dilakukan, misalnya seperti perilaku hidup bersih dan sehat yang sekarang ini banyak sekali di masyarakat itu masih BAB sembarangan, yang masih ada sungai kan, BAB sembarangan. Jadi himbauan dari kami untuk masyarakat, jika kami memberikan penyuluhan, kami harapkan itu dijalankan dan diterapkan untuk masyarakat. Untuk masyarakat, karena hidup sehat ini sangat penting ya, untuk menjaga juga kesehatan kita secara pribadi dan lingkungan, gitu ya. Terakhir ini Bu, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Ibu dalam melaksanakan inovasi Bina Pentas ini.
Terima kasih untuk pimpinan kami Puskesmas Pembina, Dr. Haja Desti Aryani MKes, untuk Wali Kota Palembang, Bapak Haji Harnojoyo, dan untuk Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Dr. Haja Penti Apriana MKes. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Arbaatun Nazira SKM dengan inovasinya Bina Pentas. Mudah-mudahan inovasi ini dapat berlangsung terus sehingga apa yang diharapkan, promosi kesehatan dan informasi kesehatan yang diharapkan dapat diterapkan oleh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pembina. Jangan lupa untuk informasi lebih lanjut Anda bisa komentar, like, and subscribe di YouTube podcast kami. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, setiap inovasi harus konkret hasilnya. Terima kasih yang mendalam kami sampaikan kepada UPTD, Kepala UPTD Museum Bala Putra Dewa yang telah memfasilitasi kami dalam syuting roadshow podcast kami One Day One Innovation. Sampai jumpa pada acara kami yang selanjutnya dan salam inovasi. Inovasi.